じゃあ、始めましょう。おはようございます。皆さんはお元気ですか？前は女子も勉強しました。今日は女子の勉強をします。Jadi pertemuan yang lalu kita belajar kata bantu mo dan hari ini kata bantu no yang akan kita pelajari ya. Jadi no di sini intinya menggabungkan benda dengan benda ya, kata benda dengan kata benda. Lalu artinya bisa kepunyaan dari atau hanya menggabungkan benda dengan benda saja. Di sini contoh frasanya no yang artinya kepunyaan. Ya. Watashi no hon, buku saya. Jadi kalau ditulis dengan hiragana ya. Watashi no hon. Gitu ya. Yang kedua, anata no zashi. Zashi majalah ya. Jadi kalau ditulis hiragana ya, anata no zashi. Zashi ini double S, S yang pertama dengan tsu kecil. Lalu yang berikutnya kare no megane. Megane kacamata ya. Ini kare no megane. Ini semuanya bahasa Jepang asli, jadi ditulis dengan huruf hiragana. Lalu yang berikutnya yang artinya dari. Misalkan Bandono, Bandung atau Bandono Nandang Sensei. Nandang dari Bandung. Ya. Di huruf Jepangnya kalau memilih ke katakana boleh seperti ini. Bandono Nandang Sensei. Di sini Bandung ditulisnya Bandon karena orang Jepang sudah terbiasa dengan do ini, don, Bandon ya. Jadi tidak menggunakan do dengan u kecil. Tapi langsung Bandono Nandang Sensei. Di sini Bandung tempat di luar Jepang, Nandang juga bukan nama orang Jepang. Jadi ditulis dengan katakana. Yang kedua, no yang artinya dari Nihon no Mishima Sensei. Nihon no Mishima Sensei. Ya. Jadi Nihon no Mishima Sensei Pak Mishima dari Jepang. Jadi no di sini dari ya. Di sini sensei dalam bahasa Indonesia boleh diterjemahkan dengan Pak kalau laki-laki atau ibu gitu ya kalau perempuan sensei ya. Lalu yang ketiga Unsrino Agus-san. Ya, jadi ditulis seperti ini boleh, U-nya dengan katakana. Ini menjadi Unsrino. Lalu Agus Sensei, Agus-san. Ini langsung katakan begini, Agus-san. Jadi sang di sini diterjemahkan dengan Tuan ya. Tuan Agus dari Unsri. Unsrino Agus-san. Lalu yang ketiga, no di sini hanya menggabungkan benda dengan benda. Ya, kata benda dengan kata benda tanpa ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Jepang, no itu diperlukan. Contohnya, Nihongo no hon. Hon buku, Nihongo bahasa Jepang. Jadi buku bahasa Jepang. Kalau ditulis dengan hiragana, Nihongo no hon. Ini Nihongo no hon, buku bahasa Jepang. Lalu yang kedua, guru bahasa Jepang, Nihongo no sensei. Itu guru bahasa Jepang.
Majalah bahasa Inggris, Eigo no Zashi. Eigo itu bahasa Inggris, Zashi majalah. Jadi Eigo no Zashi, majalah bahasa Inggris. Dan Anata no Tomodachi. Tomodachi temannya, Anata no Tomodachi. Ini semuanya katakana karena bahasa Jepang asli ya. Nihongo no Hong, buku bahasa Jepang. Nihongo no Sensei, guru bahasa Jepang. Eigo no Zashi, majalah bahasa Inggris. Dan Anata no Tomodachi, teman kamu. Kalau di sini hanya menggabungkan dua benda. Jadi untuk kata bantu no bukan atau tidak hanya untuk dua benda, tapi bisa lebih dari dua benda, ya. Bisa 3 benda atau lebih. Kita lihat contoh yang 3 benda, ya, digabung dengan kata bantu no. Ini yang pertama, Kareno Tomodachi no Hon. Jadi, Kareno Tomodachi no Hon. Ya. Jadi Tomodachi teman tadi ya, Kareno Tomodachi teman dia, Kareno Tomodachi no Hon buku teman dia. Jadi kalau menggunakan kata bantu no seperti ini, terjemahannya dari belakang sini, dari Hon, buku, ya, buku teman dia. Contoh berikutnya, Watashi no Nihongo no Hon, ya, buku bahasa Jepang saya. Jadi Watashi no Nihongo no Hon, gitu ya. Watashi no Nihongo no Hon, buku bahasa Jepang saya. Atau yang ketiga, Kanojo no Nihonjin no Tomodachi. Kanojo no Nihonjin no Tomodachi. Kanojo dia perempuannya, Nihonjin no Tomodachi. Jadi teman orang Jepang dia. Atau teman dia yang orang Jepang ini. Salah ketiknya harusnya dengan M yang ini. Ya, berikutnya kita lihat reibung, contoh dalam kalimat. Yang pertama, Weni sang wa anata no tomodachi desu ka? Jadi apakah Nona Weni teman kamu? Ini Weni dengan katakana karena bukan nama orang Jepang ya. Weni sang wa desu ka gitu ya. Weni sang wa anata no tomodachi desu ka? Kemudian yang kedua, watashi wa Indonesia no nandang desu. Saya nandang dari Indonesia. Jadi kalau ditulis dengan huruf Jepang, Indonesia no nandang. Nandang karena bukan nama orang Jepang, ditulis dengan katakana. Ya. Watashi wa Indonesia no nandang desu. Atau yang berikutnya. Anata wa BNI Ginko no Reni-san desu ka? Kalau tidak bisa langsung, jadi boleh dicari dua kali gitu ya, untuk mencari katakananya. Tadi Reni tidak bisa langsung Reni, berarti harus dicari katakananya. Jadi re dan ni gitu ya. Jadi Reni sang desu ka? Ya, anata wa BNI Ginko no Reni sang desu ka? Apakah Anda Nona Reni dari BNI Ginko, dari Bank BNI ya? Ginko itu bank.
Tapi kalau ada ing, ging, hoing, itu pegawai bank. Lalu yang berikutnya, karewa unsrino Agus Sangdes. Jadi, karewa unsri no Sangdes. Jadi karewa unsurino Agus Sangdes. Unsri dengan katakana, Agus juga dengan katakana ya. Lalu di sini ada pihak saya dan untuk pihak orang lain. Jadi di Jepang itu sangat jelas ya, kelompok saya dan kelompok orang lain. Apakah kelompok di perusahaan tempat kita kerja dengan perusahaan lain. Itu menggunakan kata-kata yang berbeda. Ya. Kita lihat contohnya dalam keluarga saja ya, keluarga saya dan keluarga orang lain. Ini kalau kita berbicara dengan orang lain. Misalkan ini artinya kakek, jadi kalau kakek saya itu sofu atau watashi no sofu, kakek saya. Tidak menggunakan watashi no sofu sudah jelas itu kakek saya karena pihak saya. Ya. Tapi kalau untuk orang lain, pihak orang lain kakek itu menggunakan oji-san. Jadi kalau kakek kamu, anata no oji-san. Kakek dia, kare no oji-san. Atau kanojo no oji-san. Kanojo dia perempuannya, jadi kakek dia. Kemudian nenek, kalau nenek saya sobo atau watashi no sobo, nenek kamu anata no oba-san atau kare no oba-san. Kalau nenek dia ya kare no oba-san. Atau kanojo no oba-san, nenek dia. Ayah saya watashi no chichi. Ya. Tapi kalau ayah kamu anata no oto-san. Ayah dia kare no oto-san atau kanojo no oto-san. Dan ibu saya watashi no haha. Jadi kalau untuk pihak saya watashi no-nya boleh hilang ya, langsung haha saja. Tapi kalau untuk orang lain karena belum jelas, misalkan ibu kamu anata no okasan. Ibu dia kare no okasan. Jadi untuk ibu dia kare no itu harus dicantumkan ya. Karena kalau hanya okasan saja tidak jelas ya. Ibu siapa? Kemudian paman. Paman saya watashi no oji. Kemudian paman orang lain itu oji-san. Oji-san ya, bukan ji panjang, oji-san. Di sini kalau paman kamu anata no oji-san. Paman dia kare no oji-san gitu ya. Bibi watashi no oba. Bibi Anda, bibi kamu anata no oba-san. Jadi untuk paman dan bibi, untuk orang lain tinggal tambah sang saja. Oji, oji-san. Ya. Oba, oba-san. Kemudian kakak laki-laki. Kakak laki-laki saya, watashi no ani. Tapi kalau untuk kamu, anata no oni-san. Jadi kakak kamu. Ni-nya bunyi panjang jadinya ya, oni-san. Kakak perempuan, watashi no ane, artinya kakak saya. Kalau kakak kamu, anata no one-san. Jadi menjadi one-san, ne-nya bunyi panjang. Kalau kakak saya, ane. Kalau ini menjadi one-san untuk orang lain ya. Lalu untuk ototo, adik laki-laki, ini ototo saja untuk adik saya. Kalau untuk orang lain pakai sang. Pakai sang saja ya, ototo-sang. Jadi ototonya tidak berubah. Lain dengan kakak. Ani menjadi oni-sang. Ane, one-sang. Tapi kalau ototo, ototo-sang. Ya. Adik perempuan, watashi no imoto. Adik kamu, anata no imoto-sang. Pakai sang saja. Begitu juga anak laki-laki saya, watashi no mushuko. Untuk orang lain tinggal tambah sang saja.
Anata no musuko-san, anak kamu. Ya, kare no musuko-san, anak dia. Atau anak perempuan, watashi no musume, anak perempuan saya. Anak perempuan orang lain, musume-san, pakai sang saja. Jadi kalau anak perempuan kamu, anata no musume-san. Anak perempuan dia, kare no musume-san. Berikutnya reibung, contoh kalimat. Di sini karewa watashi no ani desu. Ya, dia kakak saya, kakak laki-laki saya. Kalimatnya atau ditulis dengan hiragana menjadi seperti ini, ya. Watashi wa karewa watashi no ani desu. Di sini ani karena kakak saya. Tapi kalau untuk orang lain oni-san. Contohnya karewa weni-san no oni-san. Ya. Jadi karewa weni-san no oni-san desu. Jadi oni-san ni-nya menjadi bunyi panjang. Ininya oni-san, bukan ani-san ya, tapi oni-san. Kemudian yang ketiga, kanojo wa watashi no imoto desu. Ya. Imoto adik perempuan. Karena perempuan, kita gunakan kanojo ya. Kanojo wa watashi no imoto desu. Ya. Imoto mo-nya bunyi panjang. Kalau yang atas kare karena dia laki-laki. Karewa ya, weni-san no oni-san desu. Kalau perempuan kanojo. Kanojo wa watashi no imoto desu. Tapi kalau adik untuk orang lain, adik perempuan orang lain, misalkan di sini anata ya, kanojo wa anata no imoto-san desu. Jadi pakai sang atau menggunakan sang ya. Kanojo wa anata no imoto-san desu ka? Kalau pertanyaan pakai ka ya. Imoto-san desu ka? Apakah dia adik kamu? Adik perempuan kamu, gitu ya. Kemudian di sini ada dialog. Dialog dimulai dengan sapaan pada waktu bertemu siang hari. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashi wa Indonesia no Nandang desu. Dozo yoroshiku. Anata wa Malaysia no Azemi-san desu ka? Hai. Watashi wa Malaysia no Azemi desu. Azemi-san, kanojo wa anata no tomodachi desu ka? Hai. Kanojo wa watashi no tomodachi desu. Kanojo wa dare desu ka? Kanojo wa Indonesia no dede-san desu. Ah, so desu ka. Arigatou gozaimashita. Iye do itashimashite. Ya. Jadi sapaan pada waktu bertemu siang hari, konnichiwa. Kalau ditulis dengan hiragana, wa-nya kata bantu. Watashi wa Indonesia no nandang desu. Saya nandang dari Indonesia. Jadi no di sini dari. Ya. Dozo yoroshiku. Senang berkenalan dengan Anda. Ya. Kalau lengkapnya, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Atau onegai shimasu. Kemudian A bertanya, anata wa Malaysia no Azemi-san desu ka? Apakah Anda Tuan Azemi dari Malaysia? Di sini menggunakan sang, Azemi-san, karena kita menyebut nama orang lain. Anda Tuan Azemi dari Malaysia? Hai, watashi wa Malaysia no Azemi desu. Di sini Azemi tidak menggunakan sang karena menyebut nama sendiri. Ya, saya, ya, watashi. Watashi wa Malaysia no Azemi desu. Saya Azemi dari Malaysia. Azemi-san, kanojo wa anata no tomodachi desu ka? Ini menegur Azemi-san. Tuan Azemi, kanojo wa dia anata no tomodachi desu ka? Teman kamu kah? Atau apakah dia teman Anda? Hai, kanojo wa watashi no tomodachi desu. Jadi ya, dia teman saya.
Kanojo wa dare desu ka? Dare siapa ya? Jadi dia siapa? Kanojo wa Indonesia no dede sang desu. Jadi dia nona dede dari Indonesia. Ah, so desu ka. Arigatou gozaimashita. Ah, so desu ka. Ini bukan pertanyaan ya, tapi baru mengetahui ya. Oh, begitu. Terima kasih ya. Arigatou gozaimashita. Iie do itashimashita. Tidak apa-apa. Jadi ini mungkin situasinya bukan di Indonesia, tapi katakanlah di Jepang. Di sini si Watashi atau di sini Nandang dari Indonesia dengan Azemi dari Malaysia ya, ngobrol, kemudian dia melihat Dede atau melihat orang yang mirip orang Asia Tenggara wajahnya. Jadi dia tanya ya, Kanojo wa anata no tomodachi desu ka? Dijawab dengan hai. Dan seterusnya ya. Ya, jadi itulah kata bantu no. Jadi yang materi untuk hari ini ya. Jadi kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Korede owarimashou. Dewa mata.